Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royji dengan NIM 222111268 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan membahas tentang setiap pertemuan mata kuliah Sosiologi Hukum yang akan saya jabarkan sendiri menurut pandangan saya. Selamat menikmati teman-teman. Oke, yang pertama tentang definisi hukum. Apa sih definisi hukum? Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, mesti kan sosiologi hukum mempunyai ruang lingkup sendiri kan? Nah, apa saja sih ruang lingkupnya? Ini yang pertama mengkaji landasan sosial hukum. Yang kedua, pengaruh hukum terhadap fenomena sosial, nah seperti politik, ekonomi, dan budaya. Dan tentu sosiologi hukum mempunyai manfaat. Apa saja sih manfaatnya? Nah, yang pertama itu membantu memahami, kedua menganalisis, ketiga mengevaluasi semua efektivitas hukum dalam masyarakat. Lanjut ke pertemuan kedua tentang hukum dalam masyarakat dan fungsinya. Nah, fungsi hukum adalah alat kontrol sosial, integrator, simbol, alat regulasi sosial, dan instrumen politik. Nah, apa sih pengaruh hukum buat masyarakat tuh? Nah, pengaruh hukum untuk masyarakat, hukum mempengaruhi perubahan sosial secara langsung dan tidak langsung serta berinteraksi erat dengan masyarakat. Begitulah pengaruh hukum dalam masyarakat. Pertemuan yang ketiga, yakni tentang yuridiksi empiris dan normatif. Apa sih itu yuridiksi empiris dan normatif? Nah, yuridis empiris menggunakan data empiris dari survei dan observasi untuk memahami penerapan hukum. Jadi yuridiksi empiris ini itu kayak metode langsung, soalnya dia kan menggunakan empiris dari survei dan observasi. Menurut saya begitu. Kemudian yuridiksi normatif itu memandang hukum sebagai kaidah normatif yang mengatur perilaku manusia. Nah, yuridiksi normatif ini dia itu kayak sebagai menilai secara tidak langsung. Oke, lanjut yang pertemuan keempat tentang positivisme hukum. Apa sih itu positivisme hukum? Nah, positivisme hukum menolak spekulasi metafisik dan berfokus pada fakta-fakta empiris. Nah, menurut saya itu positivisme hukum itu hanya hukum yang bisa diakal, yang bisa dimasukkan akal. Semisal kayak kamu nggak boleh begini karena ini, jadi kan masuk akal gitu. Nah, apa sih karakteristik hukumnya? Nah, karakteristiknya hukum adalah perintah manusia, netral, objektif, dan rasional. Masuk pertemuan kelima tentang sosiologikal jurisprudensi. Nah, konsepnya sosiologikal jurisprudensi itu gimana? Konsepnya mengutamakan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Jadi konsepnya sosiologikal jurisprudensi ini seperti kayak budaya, adat, begitu. Nah, siapa sih tokoh dalam jurisprudensi ini? Yakni Eugen Ehrich dan Roscoe yang menekankan pentingnya kebiasaan sosial sebagai sumber hukum. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, budaya dan adat itulah sosiologikal jurisprudensi. Oke, masuk ke pertemuan 6 tentang living law dan utilitarianisme. Apa sih itu living law dan utilitarianisme? Living law adalah hukum yang hidup dalam masyarakat melalui norma dan adat.
Sedangkan utilitarianisme ini hukum yang dinilai berdasarkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Bisa digambarkan sebagai makosid syariah, mengutamakan umat, itulah utilitarianisme. Kemudian ke pertemuan yang ke-7 tentang pemikiran para tokoh, yakni tokohnya Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Apa sih pemikiran Durkheim tentang sosiologi hukum? Nah, di sini Durkheim mempunyai pikiran yakni menghubungkan perilaku individu dengan fakta sosial. Sedangkan Ibnu Khaldun mempunyai pikiran tentang sosiologi hukum tentang menganalisis pembentukan negara, ekonomi, dan perubahan sosial. Oke, lanjut ke pertemuan ke-8 tentang efektivitas hukum. Apa sih efektivitas hukum itu? Nah, definisi efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum diterapkan, dipatuhi, dan berdampak positif dalam masyarakat. Nah, jadi hukum positivisme itu harus relevan digunakan dalam suatu lingkup masyarakat, begitu. Nah, apa saja sih faktor-faktor adanya efektivitas hukum itu? Yakni faktor yang pertama kualitas hukum, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga sanksinya, dan yang terakhir kesadaran hukum bermasyarakat. Oke, lanjut ke pertemuan 9 tentang hukum dan kontrol sosial. Apa sih fungsi hukum dan kontrol sosial ini? Nah, fungsi hukum dan kontrol sosial ini yakni pertama mengatur perilaku, dan kedua mencegah konflik, yang ketiga menyatukan masyarakat, dan keempat menciptakan keadilan sosial. Nah, mesti fungsi hukum dan kontrol sosial ini memiliki hambatan atau gangguan lah gambarannya. Nah, apa sih hambatan dalam fungsi hukum dan kontrol sosial ini? Yang pertama sosial, ekonomi, budaya, dan institusional. Ke pertemuan 10 tentang hukum progresif. Definisi hukum progresif berorientasi pada perubahan mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, ciri-ciri dari hukum progresif sendiri ini yakni responsif, mendukung keadilan sosial, dan dinamis. Lanjut ke kelompok 11 tentang pluralisme dan hukum. Apa sih itu pluralisme hukum? Nah, definisinya pluralisme hukum keberagaman sistem hukum, negara, adat, agama yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Nah, seperti Gus Dur itu, beliau seperti menerima atau toleran lah. Nah, pluralisme itu bisa disebut dengan toleran. Nah, mesti kan dalam pluralisme ada tantangannya sendiri kan. Nah, apa sih tantangannya? Nah, tantangannya konflik antara sistem hukum dan dominasi hukum negara atas hukum adat. Jadi yang saya gambarkan itu seperti kayak nggak bisa disatukan antara hukum adat dengan hukum negara itu. Oke saja, kita langsung ke pertemuan 12 tentang legal pluralisme dan pendekatan sosiologis. Apa sih itu legal pluralisme dan pendekatan sosiologis? Nah, pendekatan sosiologis ini memahami interaksi antara hukum negara, adat, dan agama dalam masyarakat. Jadi pendekatan sosiologis ini kayak seperti memahami antara hukum adat, hukum negara, hukum agama itu dalam masyarakat. Nah, hukum Islam itu fleksibel dalam beradaptasi dengan konteks lokal dan berperan sebagai identitas budaya. Lanjut ke pertemuan 13, yakni tentang pluralisme hukum di Indonesia. Nah, mesti kan pluralisme hukum di Indonesia ini kan mesti punya sejarahnya gitu kan. Nah, apa sih sejarahnya? Nah, sejarah pluralisme hukum di Indonesia yakni pluralisme hukum ada sejak masa penjajahan Belanda,
dengan pengakuan terhadap hukum adat. Nah, ciri-ciri dari pluralisme hukum di Indonesia ini adalah konsekuensi sistem hukum negara, adat, dan agama dengan tantangan untuk mengharmoniskan ketiganya. Jadi setiap orang itu mempunyai konsistensi sendiri terhadap hukum negara, hukum adat, dan agama. Teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf, ini seadanya sepemahaman saya sendiri, dan ya saya masih belajar, masih tahap menjadi taklim, bukan pengajar ya teman-teman. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.